siapapun dirimu, siapapun diriku, siapapun kita sekalian, nih karakter kita adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menjadikan kita hamba Allah, umat Rasulullah. Itu dia karakter kita. Nah, untuk karakter itu harus ada kebiasaan yang dibangun menunjukkan kamu adalah hambanya Allah. Kebiasaan. Kebiasaannya apa? Kebiasaannya yang Allah bilang, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia selain untuk ibadah kepadaku, selain untuk menghamba padaku. Jadinya karakter kamu sebagai hambanya Allah dibangun di atas kebiasaan, yaitu ibadah. Ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu apa? Salat. Oh iya, betul. Sedekah. Iya. Apalagi? Baca Quran. Iya. Oke, apalagi? Hadir majelis. Ibadah apa bukan nih? Ibadah. Saya mengajar, ibadah apa bukan? Ibadah. Kemudian lagi nutup aurat. Ibu-ibu pakai bajunya ibadah apa bukan ibadah? Ibadah, karena menutup aurat. Begitu kan ya? Puasa. Ibadah, gitu kan ya? Di saat kamu lagi puasa, makan sahur, ibadah bukan? Makan buka, ibadah bukan? Ibadah. Di saat kamu lagi nggak puasa karena kamu sedang menstruasi, saat kamu lagi nggak puasa karena kamu adalah seorang istri yang suamimu sedang ada di kota, tinggal bersama dengan kamu, itu memang istri nggak sunnah buat sering-sering ibadah sunnah, ibadah puasa sunnah ya, karena kan setiap kali ibadah puasa sunnah takut mengurangi hak suami dari dirimu gitu. Nah, kamu ketika nggak lagi puasa karena Allah, karena kamu melaksanakan perintah Allah untuk suamimu dan karena kamu memang sedang dalam keadaan menstruasi misalnya, berarti kamu nggak puasa, ibadah apa bukan? Ibadah. Berarti kamu makan, ibadah apa bukan? Ibadah. Ketika kamu mau pergi majelis taklim, kamu naik mobil, ya kan ya? Mobilmu ini kemudian kehabisan bensin, kamu isi bensin. Ibadah apa bukan? Kenapa bisa ibadah? Karena kamu ngisi bensinnya mau pergi ke majelis. Nah, kamu dapat duitnya itu, gitu kan ya, yang untuk kemudian kamu pakai buat ibadah, entah dari suami kamu, entah dari kamu bekerja, misalnya begitu ya. Berarti tuh kamu bekerjanya tersebut, entah kamu jualan online, entah kamu jadi penjahit, misalnya gitu ya, entah kamu dengan menjadi istri yang soleha, karena kalau saya nggak soleha nih nanti nggak dikasih duit bensin buat pergi ngaji nih. Berarti kamu ketika menjalankan tugas-tugas kamu yang untuk mendatangkan kehidupan duniawi, ibadah apa bukan ibadah? Ibadah. Dari situ kita tahu teman-teman saudara sekalian, kalau kamu niat hidupmu ini untuk ibadah kepada Allah dan kamu dalam hari-harimu itu menjalankan karakter sebagai hamba Allah dengan memiliki kebiasaan-kebiasaan yang Allah Subhanahu wa taala ridho, kamu melakukannya, maka semua yang kamu lakukan dalam hari-harimu itu bernilai ibadah. Yang perlu kamu tegaskan terus-terusan dalam hidup kamu, dalam hari kamu adalah satu, benerin niat, dua, jauhin maksiat. Itu melahirkan kebiasaan yang bagus. Dua hal tersebut teman-teman sekalian, melahirkan kebiasaan yang bagus itu dengan dua hal tersebut itu. Yang pertama jauhin dosa, yang pertama benerin niat, yang kedua jauhin maksiat, jauhin dosa, gitu ya. Dua hal itu kalau kamu kerjain terus-terusan gitu, semua yang kamu kerjain tuh bisa jadi taat, semua yang kamu kerjain bisa jadi ibadah, dan itu enaknya jadi hambanya Allah.
Kamu jangan kirain di hari akhirat nanti yang bakalan menuhin timbangan amal pahalamu tuh cuman sholat, sedekah gitu ya, hadir majelis ilmu, puasa, baca Quran gitu. Enggak, salah teman-teman saya sekalian. Kalau kamu mau tahu yang bisa menuhi timbangan amal kebaikanmu tuh semua hal. Kamu makan bisa ada pahalanya, kamu mandi bisa ada pahalanya, kamu pakai baju ada pahalanya, kamu beli bajunya ada pahalanya, kamu pakai kaos kaki ada pahalanya, kamu beli kaos kaki ada pahalanya, kamu masak ada pahalanya, kamu cuci piring ada pahalanya, kamu nyapu ada pahalanya, kamu buka tirai pagi hari ada pahalanya, kamu ngapa-ngapain bahkan kamu nafas tuh bisa berpahala semuanya teman-teman saya sekalian. Itu dengan syarat, satu kamu bagusin niat, dua kamu jauhin maksiat, kamu jauhin dosa. Semua yang kamu kerjakan bisa ketulis di dalam catatan amal ibadah kamu nantinya. Jadi begitu ditimbang gitu kan ya, timbangannya nih bukan cuman urusan kebaikan-kebaikan sholat apa segala macam. Nah kalau urusannya kayak begitu pahala kita dikit loh. Betul apa enggak? Ibu kalau yang ditimbang di timbangan amal kebaikan tuh cuman sholat, emang kamu sholat berapa rakaat? Berapa lama sholatnya tiap hari? Hitung dah coba. Sholat duhur 5 menit, sholat asar 5 menit, sholat maghrib 3 menit gitu ya, sholat isya 5 menit, sholat subuh 2 menit. Hitung tuh coba. Ya ampun, gak nyampe 25 menit, artinya gak nyampe setengah jam dari 24 jam waktu yang Allah berikan kepadamu. Belum lagi sholatnya, sambilan sholat sambilin mikir mau masak apaan habis gini ya. Emang iya gitu ada di timbangan amal kebaikan. Waduh kayaknya berat nih mau naroin kebaikan-kebaikan kita yang bisa ngeberatin biar bisa lebih berat daripada dosa-dosa kita. Nah, gimana caranya nih biar bisa ngeberatin timbangan amal kebaikan? Jadikan semua perkara mubahmu sunnah. Ini pesan dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Kata Habib Umar bin Hafid, al-mu'min ma yaf'alul mubah. Orang yang beriman tuh nggak ngerjain perkara mubah. Kok bisa gitu, Bib? Ya ngapain kamu ngerjain mubah? Kalau mubah itu bisa bernilai pahala ketika kamu ngebagusin niat dan ngebagusin caranya. Kata beliau gitu. Hati-hati teman-teman, coba lihatin aja di sekeliling. Yang pada korupsi, yang pada jadi pejabat tapi yang dolim sama rakyat gitu ya, atau yang jadi mohon maaf, yang jadi polisi tapi suka nilang orang gitu kan ya. Bu, bukan apa masalahnya, ada nggak orang yang ditilang ikhlas? Jarang loh. Betul apa enggak? Alhamdulillah kena tilang. Ya Allah seneng banget, saya mau ngasih polisi. Ada yang begitu? Nggak ada, nggak pernah lihat saya. Mesti orang tuh kalau udah ketemu ini kan polisi kan, astagfirullah, astagfirullah. Kok deg-degan ya rasanya ya? Apakah ini yang dinamakan jatuh cinta? Insya Allah. Nggak ada yang ikhlas tuh, kalaupun juga ngeluarin duit, ya ampun, nggak ada yang ikhlas. Udah apalagi ditambah dengan hadis ar-rashi wal murtashi finnar, yang nyuap dan yang disuap masuk neraka. Serem banget, serem banget. Jadi teman-teman sekalian yang saya muliakan, kalau uangnya itu hasilnya halal, insya Allah semuanya bakal gampang ngerjain ketaatan. Makanya kalau kamu mau benerin hidup kamu tuh, salah satu dari yang harus kamu benerin biar taat yang dikerjakan adalah penghasilannya juga mesti halal.
Teman-teman saya sekalian, liatin aja di sekeliling kamu. Kalau ada orang berpenghasilannya haram, apalagi pakai judi, apalagi pakai pinjol, pinjaman online tuh, kamu pikir nggak haram? Ini mana dia nih yang suka pinjol nih? Ya ampun, buka YouTube sekarang iklannya pinjaman online semua. Astagfirullah, astagfirullah. Riba teman-teman. Dan riba itu dosa, satu dari dua dosa yang Allah ancam dalam Al-Quran. Kalau kamu nggak berhenti, aku perangi, kata Allah. Nih jangan main-main sama urusan riba. Ayo nih, mana dia nih, emak-emaknya nih, yang suka kredit panci, yang suka hutang-hutang online nih, pinjaman online atau pinjaman berbunga, pinjam uang di bank, pinjam uang yang dijanjikan inian ya, apa sih namanya, bunga gitu. Teman-teman saya sekalian, tuh haram tuh. Dan jangan main-main teman-teman saya sekalian. Haramnya bukan dosa kecil, tuh dosanya gede. Sampai katanya para ulama, salah satu dari dosa-dosa tertinggi yang bisa dipastikan pelakunya matinya tidak husnul khotimah. Dalam Al-Quran, saya baca nih di Quran nih. Oh, saya baca Quran dan insya Allah banyak yang ngerti artinya. Saya baca Quran. Di dalam Quran hanya ada dua dosa loh yang disebutkan sama Allah. Kalau kamu nggak berhenti, aku perangi kamu, kata Allah. Fa ilam tantahu fa'danu biharbin minallahi ta'ala wa rasulih. Kalau kamu nggak berhenti, aku ajak kamu perang. Orang diperangin sama Allah tuh gimana ceritanya bisa menang? Orang diperangin sama Allah tuh hancur sehancur-hancurnya hidupnya teman-teman. Dosa apa itu Ustazah? Yang pertama dosa ngebunuh Nabi. Yang namanya orang tuh dosa paling gede ngebunuh Nabi. Udah kebayang kayak apa dosanya? Nabi diutus sama Allah malah dibunuh sama dia. Orang yang ngebunuh Nabi Saleh, orang yang ngebunuh Nabi Daud, orang yang ngebunuh Nabi Zakaria, orang yang ngebunuh nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala, Nabi dibunuh sama mereka. Itu teman-teman dosanya. Waduh, udah nggak kebayang deh, udah nggak kebayang. Dosa paling gede yang pernah ada di atas muka bumi ini ngebunuh Nabi, kan begitu? Nah Allah bilang selain ngebunuh Nabi ada satu dosa lagi yang Allah bilang kamu nggak berhenti aku perangi, kata Allah. Apa itu? Riba. Allah tuh habisnya bilang mengenai dosanya riba, Allah bilang fa illam tantahu fa'dhanu biharbin minallahi ta'ala wa rasulih. Kalau kamu nggak berhenti utang-utangan online, kalau kamu nggak berhenti utang-utang riba, apalagi kamu yang ngeribain duit kamu, aku ajak kamu perang, kata Allah. Aku kumandangkan genderang perang sama kamu, wa rasulih, dan aku ajakin Nabi Muhammad buat perangin kamu. Ibu-ibu, jangan sampai kamu hadir majelis maulid, kamu bilang pengen biar dicinta sama Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, gimana kamu bisa aku cinta? Kamu malah lagi aku perangin. Karena kamu ngutang-ngutangin duit sama umatku dengan bayaran gantian berupa bunga. Kamu jeret leher orang-orang dengan pinjaman-pinjaman dari kamu itu. Aku ajak perang sama kamu, gak usah nyari cintaku, kata Nabi. Aku perangin kamu selama ini. Gimana ceritanya? Jangan bilang, ya ampun saya tahajud, saya ibadah, saya ini, saya itu. Tapi kalau kamu masih ngerjain dosa satu ini teman-teman, percuma. Makanya saya beneran marah nih kalau saya terus-terusin nih. Dah buruan, kalau masih ada yang tersangkut urusan pinjaman online atau urusan pinjaman offline, ya pokoknya hutang piutang dengan riba,
Mau kamu yang berhutang, apalagi kamu yang menghutangi, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalin, cepetan, buruan. Sebelum kamu jadi kebiasaan, sebelum jadi karakter. Si fulana, siapa dia? Oh, tukang renten itu. Tuh sebelum jadi gitu. Sebelum jadi karakter, buruan, segera taubat sama Allah Subhanahu wa taala sebelum datang ajal menjemput kamu. Udah teman-teman, nggak usah pakai habisnya ustazah kalau saya nggak pinjem-pinjeman kayak begitu tuh ustazah, saya nggak punya apa-apa. Udah mendingan nggak punya apa-apa. Bu, jangan pernah lupa apa yang sering saya sampaikan sama ibu-ibu. Sesedikit apapun yang kamu punya cukup untuk membiayai hidupmu. Tapi sebanyak apapun yang kamu punya nggak akan pernah cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Mau punya berapa banyaknya nggak bakalan cukup, Bu, kalau yang kamu biayai adalah gaya hidup. Makanya kalau mau hidupnya tenang, jangan kebanyakan gaya. Dah, nggak usah kebanyakan gaya. Ya ampun. Nih ya, ustazah kalau pinjemannya nggak pakai bunga gimana ustazah? Ya halal sih halal, tapi Bu, hati-hati ya. Jangan sampai kamu punya kebiasaan berhutang. Apalagi kalau sampai alhamdulillah dia kayaknya lupa dah. Alhamdulillah kayaknya dia lupa tuh. Yaudah aja dah. Ibu pernah ketemu gak ada orang utang kagak dibayar-bayar, tapi status di Instagram healing mulu. Statusnya tinggal healing di pantai, gitu kan ya? Healing di gunung, healing mulu Bu. Giliran ditagih utang hilang. Ada tuh yang modelannya kayak gitu. Ada apa nggak? Mana orangnya? Mau lihat saya nih orang yang mana nih? Masya Allah nggak hadir ya. Dah nggak pakai deh, nggak pakai. Yang punya utang buruan bayar, buruin bayaran, buruan bayarin. Jangan berani mati bawa utang Bu. Nabi aja nggak mau nyolatin. Sahabat kalau mati tuh, Nabi pertanyaannya satu, punya utang apa enggak? Oh dibilang nggak punya Rasul, ya udah deh saya sholatin, gitu. Tapi kalau dibilang maaf Rasul dia punya utang, enggak saya nggak mau nyolatin. Ya Rasul kesian nih dia saudara saya Rasul, masa nggak nyolatin? Enggak saya nggak mau nyolatin orang mati bawa utang. Kenapa Nabi sampai nggak mau nyolatin orang mati bawa utang? Bu, ini kamu kalau hidup di zaman Nabi nih Bu, kamu nggak disolatin loh Bu kalau mati bawa utang. Ibu mau gitu? Astagfirullah, jangan sampai Bu, pokoknya jangan berani dah mati bawa utang. Jadi gimana nih Ustazah? Udah nggak usah pakai utang nih ibu-ibu sekalian. Biasa-biasa aja, yang ada kita pakai, yang nggak ada ya udah. Enggak. Ya udah nggak apa-apa kok. Gini di majelis taklim nggak ketahuan. Mana kerudungan mahal, mana yang murah. Nggak ketahuan Bu, mana yang abaya di atas 100 juta, mana yang 100.000. Udah nggak usah. Lagian ibu-ibu sekalian, kalau yang make orangnya keren biar kata murah kelihatan mahal. Maksud saya bukan saya, tapi ada orang-orang biar kata pakainya barang-barang murah juga kelihatannya mahal. Ibu ya, salah satunya saya. Masya Allah. Kalau orang yang gak keren Bu, biar kata pakai barang mahal juga dikirain KW. Udah dah ya Bu ya, nggak usah kamu jadikan tampilanmu sebagai nilai hidup kamu. Nggak di situ nilai hidupmu. Nilai hidupmu ada para karakter kamu sebagai hambanya Allah, sebagai umatnya Rasulullah. Jadi teman-teman saya sekalian, Habib Umar bin Hafid bilang, orang mukmin nggak ngerjain barang mubah. Ingat-ingatin saya, orang mukmin nggak ngerjain barang mubah.
Apatah lagi makruh, apatah lagi haram. Mubah aja enggak kok kita. Gitu. Kenapa orang mukmin enggak ngerjain barang mubah? Karena di saat dia mengerjakan perbuatan mubah sekalipun, niatnya bagus, adabnya bagus, sehingga dia berpahala semuanya. Ya. Dan itu semuanya tuh kebiasaan yang dilahirkan dari perbuatan yang dilahirkan dari awal tindakan itu semuanya bergantung dari niat. Nah, si niat ini nih berdasar dari perspeksi, berdasar dari masyhad, berdasar dari sudut pandang. Maka ibu-ibu kalau pengen ngebenerin hidup, benerin niatmu. Dan kalau kepengen ngebenerin niatmu, maka benerilah cara pandangmu. Makanya kenapa ngaji penting, membuatmu tahu harus memandang dengan cara bagaimana. Gitu. Kenapa ngaji penting? Membuat kamu bisa ngerti cara memandang sesuatu, Bu. Gitu ya, Bu ya. Yang mesti dibenerin tuh ibu-ibu sekalian. Sekarang gini deh. Kamu punya suami. Nih ya, buat para istri yang punya suami nih kan. Nih kamu nih, kalau kepengen ngebenerin rumah tangga kamu gitu, bukan dengan cara kamu ngebenerin fisik kamu gitu. Oh, saya kepengen ngebenerin rumah tangga nih biar suami nggak kemana-mana. Jadi saya harus berpenampilan dengan tampilan yang bagus. Karena hidung saya ini belum mancung, saya sepertinya perlu buat nambahin. Iya. Buat nambahin apaan di hidung jadi biar agak sedikit lebih mancung, filler sana, filler sini, tarik benang, sulam alis, sulam bibir, kemudian tanam bulu mata gitu ya. Pulang-pulang keluar dari salon, jangankan orang lain, suaminya sampai nggak kenal. Siapa ini? Enggak gitu, Bu. Bukan juga dengan kamu memperbaiki tampilan-tampilan. Wah, ini harus, ini rumah harus, ininya harus di dicat ulang ini apa? Enggak perlu. Apalagi dengan memaksakan diri, ini rumah tangga jadi bagus kalau kita punya mobil, kalau kita punya rumah bagus, kalau kita punya rumah yang ada halamannya, biar saya nggak perlu healing jauh-jauh, saya cukup dengan keluar rumah aja, saya dengan memandang kebun-kebun di belakang rumah saya. Lah itu perlu berapa miliar buat kamu mewujudkannya? Ibu-ibu saudariku sekalian, bukan itu yang perlu kamu benahi, Bu, bukan. Kamu ingin membenahi rumah tanggamu, benahi niat dalam berumah tangga, benahi sudut pandang terhadap sesuatu. Benahi niat. Apa niatnya? Saya berumah tangga buat ibadah. Saya berumah tangga ini buat ibadah. Saya jadi istri dia, saya mau nyari pahala. Bukan mau nungguin transferan. Saya jadi istri dia ini bukan untuk dicintai dengan sepenuh hatinya, bukan. Akan tetapi untuk biar saya diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala, pemilik dia. Pemilik suami saya. Nih Bu, kalau kamu udah nyari Allah, Allah bakalan bikin hati hamba-hamba terpaut padamu. Itu kamu gak usah khawatir. Kamu dapetin Allahnya, Allah bakalan kasih semuanya. Anak-anak soleh-soleha, suami cinta sama kamu, saudara sayang sama kamu. Kalau kamu dapat ridha Allah Subhanahu wa taala, gak usah khawatir itu. Jadi kamu nyari Allahnya, itu niat kamu. Apa-apaan nyari ridha Allah. Jangankan dalam perlakuan kamu kepada suami kamu yang besar-besar, bahkan sekedar kamu senyum sama suami, kamu nanyain apa kabar dia, kamu pijitin kakinya, bukan karena biar kamu dikasih transferan lebih banyak, akan tetapi karena kamu ingat nih semuanya pahala nih, ya Allah, saya pengen nyari pahala di sisimu ya Allah. Ini ibadah saya nih, disuruh baca Quran suka ngantuk, disuruh tahajud suka berat matanya, disuruh puasa lapar, ya udah deh yang enak-enak aja dah, pijitin kaki suami. Kan begitu ya? Senyum di hadapan suami itu pahalanya nambah-nambah terus. Malaikat rokib sibuk loh ibu-ibu. Jangan kamu kira di saat kamu tahajud, di saat kamu baca Quran gitu ya, saat itu aja malaikat tuh kemudian sibuk. Belum tentu nyatet pahala sholat kamu tuh semuanya kecatet. Apalagi
lagi sholat kamu masih gelambiar pikirannya kemana-mana. Tapi di saat suami kamu lagi datang, kemudian kamu senyumin, apa kabar, gimana tadi di luar? Kok kamu senyum-senyum gitu, seneng jadi bini abang. Sehat-sehat ya bang ya, ya ampun bang, mudah-mudahan abang panjang umur. Bang, abang tahu nggak bang, saya mau ngomong bang. Apaan kata suaminya? Bang, abang tahu gak sih bang? Apaan sih, kamu mau ngomong apa sih? Abisnya saya pikir-pikir ya bang ya. Apaan? Kata suaminya, abis saya pikir-pikir ya bang ya, abang tuh hadiah Allah paling bagus dalam hidup saya bang. Bu, kamu kayak gitu, kamu bicara seperti itu, kamu menyenangkan hati suamimu seperti itu, malaikat rokib sibuk nyatet pahalanya. Jangan dikira enggak, wih banyak banget itu tuh pahalanya. Itu yang harus kamu lakukan teman-teman saudaraku sekalian. Benahi niat, benahi sudut pandang. Ngelihat suami bukan sebagai Fulan bin Fulan, anaknya Pak Fulan. Dia adalah ayah anak-anak saya. Enggak gitu lihatnya. Fulan bin Fulan dia adalah suami saya. Enggak gitu caranya. Akan tetapi dia adalah Fulan bin Fulan, hambanya Allah, umat Rasulullah yang Allah jadikan jalan surga saya dengan saya menyenangkan hatinya. Allah jadikan jalan ridho Allah buat saya adalah dengan keridhaan dia terhadap saya. Makanya kamu lihatnya udah deh itu surga, jalan surga kamu di saat suami lagi menyenangkan. Ya ampun, emang surga dia mah adem, surga. Di saat dia lagi nyebelin, surga emang berat, surga berat. Hufatil jannah bil makarih gitu kan. Surga dikelilingi dengan perkara yang tidak menyenangkan kata Nabi Muhammad gitu. Dia emang bener, kata Nabi itu bener dah pokoknya. Ada dalilnya segala. Itu namanya ngebenerin sudut pandang. Dalam segala macam hal, kamu ngelihat anak-anak kamu jangan sebagai Fulan bin Fulan anak saya, Fulan bin Fulan anak suami saya, gitu ya? Bukan kayak begitu bu. Ini anak saya nih, dia harus melanjutkan kehidupan saya. Saya dulu mau jadi ustadzah nggak bisa, sekarang dia harus jadi ustadzah. Waduh. Saya dulu mau jadi pramugari kalah tinggi, sekarang nih dia harus jadi pramugari. Waduh. Saya dulu mau jadi dokter tapi nggak bagus nilainya, kurang pinter saya jadi nggak diterima. Anak saya harus jadi dokter. Apa maksudmu? Kamu kok segitunya merasa berkepemilikan? Nggak gitu. Nanti yang beneran punya marah kepadamu. Kok ngaku-ngaku sih kamu? Siapa yang beneran punya anak kita? Allah. Anak kita punyanya Allah. Anak kita punyanya Allah. Sama suami kita punyanya Allah. Jangan sok-sok ngaku-ngaku. Anak kamu punyanya Allah bu. Katanya Allah, aku tidak menjadikannya milikmu. Ia bukan aku beri kepadamu. Ia adalah amanat yang harus kamu jaga. Dan kamu harus mengembalikannya kepadaku. Makanya tugas orang tua adalah mengenalkan Allah dan Rasulnya kepada anak-anaknya. Mengenalkan kasih sayang Allah dan Rasulnya lewat kasih sayang orang tua tersebut kepada anak-anaknya. Itu tugas orang tua. Ini namanya ngebenerin sudut pandang teman-teman. Ini namanya ngebenerin dhon, ngebenerin persangkaan kamu harus sesuai dengan kenyataan. Dia itu siapa? Kan begitu ya? Anak kamu nih siapa? Nah ini kan kalau kamu bilang ini anak saya, punya saya, lahir dari rahim saya. Oke, lahir dari rahim kamu benar, tapi punya kamu, tunggu dulu, benar apa enggak? Emang kamu ikutan bikin hidungnya? Hidung kamu aja pesek, hidung dia mancung.
Kamu nggak ikut-ikutan, bikin hidungnya, bikin mulutnya, apalagi nentuin garis nasibnya, nggak ada. Kamu nggak ikut-ikutan, berarti bukan punya saya. Punya siapa? Punyanya Allah yang nyiptain dia. Ini namanya ngebenerin dzan, ngebenerin persangkaan. Persangkaanmu harus sesuai dengan kenyataan, sehingga kamu bisa selalu husnudzan kepada Allah, dan kemudian kamu jadinya husnudzan kepada hamba-hambanya Allah. Kalau kamu bagus persangkaannya, ngelihat semua orang nih hambanya Allah, saya jadinya husnudzan terus. Saya nih kalau ngelihat teman-teman ini kan semua hambanya Allah, saya jadinya husnudzan terus. Ada ngelihat orang yang semangat belajarnya, Masya Allah, ya Allah, nih calon-calon orang-orang soleha. Masya Allah, solehah-solehahnya hamba-hambamu ya Allah. Saya udah ngomong lebih dari sejam nih, masih pada dengerin. Masya Allah, solehah-solehah. Allah subhanahu. Bagus persangkaan saya. Kenapa? Karena saya punya husnudzan kepada Allah. Bahkan saya ngeliat di pojokan ngantuk, Masya Allah, begitu tenangnya hatinya. Orang kalau nggak tenang nggak ngantuk, Bu. Betul apa enggak? Amanatan nu'asan kata Allah, yaghsha ta'ifatum minhum. Makanya saya nggak pernah sakit hati kalau ada yang tidur. Masya Allah, begitu tenang hatinya. Berarti majelis saya nih diturunin ketenangan dari Allah SWT sampai bikin dia ngantuk di pojokan. Masya Allah, luar biasa. Kenapa saya bisa husnudzan? Ngelihat yang semangat saya husnudzan, ngelihat yang ngantuk saya husnudzan, karena cara berpikir saya bagus, gitu ya. Karena saya bisa memperbaiki persepsi, karena saya bisa memperbaiki dzan, bisa ukabbirul masyhad, kata Sayyidil Habib Umar bin Hafid, bisa membenahi sudut pandang, bisa memperbagus masyhad, memperbagus cara kita melihat terhadap sesuatu, cara berpikir terhadap sesuatu. Maka sekali lagi, inti semuanya nih, kalau teman-teman udah bisa dapat garis merahnya alhamdulillah kan. Tapi jika tidak nih saya bantuin teman-teman. Kalau kamu ingin memperbaiki hidupmu, maka cara nomor 1 dalam memperbaiki hidup adalah memperbaiki niat. Dan cara memperbaiki niat adalah memperbaiki persepsi, memperbaiki cara pandang, memperbaiki masyhad, memperbaiki cara kamu berpikir, memperbaiki persangkaan kamu, ya, sehingga kamu selalu husnudzan kepada Allah, husnudzan kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Bagus persangkaan kamu, bagus masyhad kamu, bagus persepsi, bagus sudut pandang kamu, melahirkan niat yang bagus. Niat yang bagus melahirkan tindakan yang bagus. Tindakan yang bagus jika dilakukan berketerusan membuat kamu perbuatan-perbuatannya bagus. Perbuatan-perbuatan bagus yang kamu terus-teruskan akan berubah menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang bagus melahirkan sebuah karakter. Nah, karakter kita di atas muka bumi ini tidak lain tidak bukan adalah hamba Allah dan umat Rasulullah. Kita bawa itu terus sampai kita mati, sehingga kelak di dalam kubur kita, di akhirat kita tidak akan pernah jauh-jauh dari rahmatnya Allah, tidak pernah jauh-jauh dari syafaat Nabi Muhammad SAW, tidak jauh-jauh dari surga Allah, tidak jauh-jauh dari kebersamaan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dawam fi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.